Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang cerah ini marilah kita membahas mengenai buku catatan amal yang merupakan catatan amal kita selama di dunia yang akan diperiksa nanti pada hari akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang adanya hari perhitungan, hari hisab, di mana salah satu hal yang dilakukan pada hari hisab itu adalah menimbang amal kita, dan amal itu sudah tercatat di dalam buku catatan amal. Sebagai dalil yang bisa kita gunakan untuk kita renungkan persoalan ini, misalnya di dalam surat Al-Isra, Bani Israel, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulla insanu alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Artinya secara bebas adalah wa kulla insan, setiap manusia. Berarti tidak ada kecuali, tapi di sini tentu kita nanti lihat lagi penjelasannya. Wa kulla insan alzamnahu ta'ir. Setiap manusia itu akan dikalungkan buku catatan amal pada lehernya. Fi 'unuqihi, pada lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti pada hari akhirat buku itu kita akan lihat sudah terbuka, dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah juga melanjutkan, Iqra kitabak, bacalah buku catatan amalmu. Kafa bi nafsik, cukuplah kamu sendiri. Yauma 'alaika hisab. Kafa bi nafsika yauma 'alaika. Jadi cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghitungnya sendiri. Jadi kita sendiri diminta untuk menghitung sendiri ketika kitab itu sudah dibuka. Nah, kafa bi nafsik. Jadi tidak perlu orang lain yang menghitung. Cukup kita masing-masing menghitung amal kita yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Oleh karena itu, ayat yang pendek ini mengingatkan kita semua tentang buku catatan amal ini yang nanti harus kita baca sendiri dan kita hitung sendiri apa yang telah kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Karena setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, tidak ada lagi catatan amal yang kita lakukan. Karena tidak mungkin lagi kita beramal. Ketika kita sudah ditarik nyawanya, sudah kita meninggalkan dunia ini, tidak mungkin kita melakukan sesuatu. Jadi tinggal pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita menyadari tentang catatan amal ini, maka kita juga harus ingat apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hasyr, mana Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu siapkan untuk hari besok. Maksudnya pada hari akhirat itu. Jadi dengan kita mengingat kehidupan yang abadi nanti di masa setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita harus perhatikan apa yang sudah kita siapkan. Supaya buku timbangan kita itu nanti akan berat ke sebelah kanan, di mana menunjukkan adanya amal saleh kita, amal baik yang lebih banyak daripada amal yang tidak baik. Makanya tidak salah kalau ayat ini kita ulang-ulang kita baca, ya, supaya kita ingat ketika Allah meminta kita bertakwa dan memperhatikan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu saja di dalam bagian lain juga telah sering dibahas bahwa apabila timbangan nanti berat amal baiknya, ya, maka kita akan mudah perhitungannya. Tetapi kalau tidak banyak amal baiknya, maka akan sulit perhitungannya. Karena sangat detail nanti perhitungan yang dilakukan Allah, dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Diterangkan juga bahwa orang yang menerima kitabnya nanti dengan tangan kanan, itu menunjukkan bahwa amal solehnya itu banyak. Lebih banyak daripada amal yang tidak soleh. Maka akan menerima kitabnya itu dengan tangan kanan. Sebaliknya orang yang tidak banyak amal solehnya, lebih banyak amal buruknya, maka dia akan menerima kitab itu dengan tangan kirinya. Malah ada yang akan menerima kitab itu dari belakang, bukan dari depannya. Jadi dengan cara bagaimana nanti tentu Allah yang maha tahu, bahwa macam caralah nanti orang akan menerima kitab amal itu ketika diserahkan pada hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, pada masa perhitungan itu nanti, amal-amal kita yang sudah kita lakukan ini akan diperiksa secara detail. Hal yang harus kita perhatikan di sini bahwa amal itu misalnya bisa kita kategorikan dua macam. Yang pertama yang sifatnya amal soleh yang sifatnya wajib kita lakukan, yaitu semua kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi seorang yang beriman. Artinya amal soleh yang sifatnya wajib, yang fardu itu yang wajib dilakukan, dan apabila tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, kita akan berdosa. Jadi gampang saja kalau kita lakukan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dapat dosa. Yang kedua adalah yang sifatnya sunat. Kalau yang amal saleh sifatnya sunat ini, kalau kita lakukan akan mendapat pahala. Tapi kalau kita tidak lakukan, tentu tidak dosa. Jadi banyak sekali amal saleh yang sunat ini, yang mudah kita lakukan. Ya sebenarnya semuanya mudah, nggak ada yang sulit. Ya. Ketika iman kita sudah penuh di dada, maka semuanya akan jadi mudah. Baik amal saleh yang sifatnya wajib, fardu, maupun amal saleh yang sifatnya sunat. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, bahwa setiap amal yang kita lakukan itu mesti didasarkan pada niat yang ikhlas. Keikhlasan, ketulusan ini menjadi hal yang sangat penting, karena inilah yang menyebabkan amal kita diterima ataupun tidak diterima. Karena banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan bahwa setiap amal itu
diminta dilakukan secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidak diperintahkan kita untuk melaksanakan perintah Allah itu kecuali kita lakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan tulus. Kalau tidak ikhlas, ya tentu nanti akan tidak masuk dalam buku sebagai catatan amal saleh yang nanti ditimbang pada masa hari hisab. Jadi oleh karena itu kita harus juga perhatikan bahwa ketulusan, keikhlasan kita dalam amal ini menjadi prasyarat bagi diterimanya amal saleh kita. Jadi tidak boleh kita menganggap enteng, sebab banyak sekali manusia yang melakukan amal saleh ini didasarkan pada niat yang tidak ikhlas, tetapi ingin memperlihatkan kepada orang, supaya orang lihat, supaya orang tahu bahwa dia banyak amalnya, banyak amal salehnya. Nah, ini disebut dengan riya. Jadi suka memamerkan, memperlihatkan, memperdengarkan apa yang menjadi amalnya. Tentu kita harus berlindung dari hal yang demikian supaya tidak menjadi orang yang riya di dalam beramal. Karena hanya dengan ketulusan, keikhlasanlah amal ini diterima oleh Allah SWT. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, uraian singkat pada sore ini. Mudah-mudahan menjadi bahan kita untuk kita diskusi selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.